di bagian dari trigger dan katalis untuk UMKM ini naik kelas. Apalagi era disrupsi pasca COVID, membentuk pola konsumsi kita berubah total. Hampir semua, Pak, Mbak, Jawa Timur ini lumbung pangan nasional. Iya. Kita arahkan, Mbak. Beberapa kali kami mengadakan pelatihan untuk menyiapkan wirausaha baru. Wirausaha baru ini yang kemudian kita bekali bagaimana sih cara memulai berusaha. Haji Husni Mubarok, SH, MM, MH. Lahir di Malang pada tanggal 8 Desember 1983, Husni Mubarok adalah sosok pemimpin muda yang tumbuh dari akar pendidikan dan perjuangan. Perjalanan akademiknya dimulai dari MI.NU Rejoyoso Kepanjen, berlanjut ke SLTP Negeri 4 Kepanjen, dan SMU Negeri Kepanjen. Ia kemudian menempuh pendidikan tinggi di Universitas Merdeka Pasuruan, meraih gelar sarjana hukum. Tak berhenti di sana, semangat belajarnya membawanya menimba ilmu di Universitas Profesor Dr. Mustopo, Jakarta untuk meraih gelar Magister Manajemen, serta gelar Magister Hukum dari Universitas Bung Karno, Jakarta. Dengan tekad yang kuat dan komitmen terhadap pengabdian, Husni Mubarok telah menapaki berbagai peran strategis dalam dunia organisasi dan politik. Sejak tahun 2008, ia aktif di pimpinan pusat IP Ansor, dan pada tahun 2012 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Departemen. Di tahun yang sama, ia juga dipercaya sebagai Ketua DPP Partai Gerindra, sebuah amanah yang terus ia emban hingga kini. Tahun 2014 hingga 2019, ia menjabat sebagai Kepala Asisten Kerjasama Satkornas Banser. Kemudian pada 2015, ia didapuk sebagai tenaga ahli Komisi 4 DPR RI, sembari terus aktif sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang. Dan kini, amanah rakyat Jawa Timur kembali ia emban. Untuk periode 2024 hingga 2029, Haji Husni Mubarok menjabat sebagai pimpinan Komisi B DPRD Jawa Timur, membawa suara masyarakat menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Septiana Eka dalam podcast Gebrakan Wakil Rakyat. Pada episode kali ini kita akan membahas tema tentang UMKM dan industri kecil sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Perlu diketahui Tribuners, UMKM dan juga industri kecil merupakan penggerak motor ekonomi daerah, mampu menyerap tenaga kerja hampir 97%. Selain mampu menyerap tenaga kerja hampir 97%, juga dapat meningkatkan daya beli dan mendorong pemerataan ekonomi. Dukungan pemerintah melalui KUR, kredit usaha rakyat, insentif pajak, dan digitalisasi yang krusial mampu mengatasi tantangan pasar, modal, dan juga keterampilan. Namun di balik itu semua ada tantangan besar yang menghantui UMKM dan juga industri kecil, seperti minimnya modal, rendahnya literasi digital, dan juga minimnya pengelola keuangan. Lantas, upaya apa yang harus dilakukan pemerintah dan juga wakil rakyat? Untuk itu kita akan menjawab bersama narasumber Bapak Husni Mubarok SHMM selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Husni. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Eka. Selamat siang Tribuners semuanya. Oke. Jumpa lagi ya Pak. Menggebrak untuk rakyat lah kira-kira gitu ya. Rakyat. Ini gebrakan wakil gebrakan rakyat. Wakil ya, rakyat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Mbak Eka sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Pak Husni, nah perkembangan UMKM di Indonesia ini kan sangat pesat ya Pak ya. Nah bagaimana Pak Husni melihat perkembangan UMKM di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, khususnya untuk usaha mikro Pak? Ya. Jadi UMKM ini adalah salah satu tulang punggung ekonomi nasional, Pak. Kalau kita melihat data di BPS kan hampir 65 juta lebih UMKM ini bergerak. Nah, yang menarik adalah di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, kalau kita melihat di Astacita dan kebijakan-kebijakan yang diambil di 1 tahun pemerintahnya ini, hampir semuanya menguntungkan UMKM. Apa? Bagaimana kemudian implementasi kebijakan berbasis Astacitanya Presiden Prabowo ini membangun dari bawah
membangun dari desa. Ini adalah bentuk reorientasi pembangunan ekonomi nasional, di mana ini diharapkan ekonomi tumbuh dari bawah. Diharapkan muncul wirausaha baru. Diharapkan UMKM bisa naik kelas. Maka sejalan dengan itu, Jawa Timur sebagai bagian dari provinsi besar yang juga merupakan penopang perekonomian nasional, punya concern untuk mengangkat dan membuat UMKM ini naik kelas. Itu yang kemudian melakukan beberapa kebijakan program seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Eka, bahwa ada beberapa kendala. Kira-kira gitu Mbak Eka. Ya, tadi kan UMKM ini kan berawal dari bawah ya Pak, ya. Terus untuk naik kelas, nah seperti apa kira-kira Pak? Nah, bagaimana kemudian secara praktis UMKM ini bisa tumbuh? Tentunya pemerintah harus hadir. Tadi saya sampaikan kebijakan Presiden Prabowo melalui beberapa kementerian dan lembaga terkait, misalnya ngomong tentang pemberdayaan UMKM. Presiden Prabowo Subianto ingin kemudian ekonomi tumbuh dari bawah. Maka ini harus diikuti dengan kebijakan yang bisa mengakomodir itu. Maka salah satunya instrumen yang dipakai adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini diharapkan nanti akan membentuk industri-industri di tingkat desa yang diisi oleh para pelaku UMKM ini. Di koperasi inilah diharapkan menjadi hub. Di koperasi inilah diharapkan menjadi titik di mana UMKM ini yang selama ini mungkin bisa memproduksi tapi kesulitan memasarkan. Ada koperasi. Rata-rata begitu. Rata-rata UMKM kita itu kalah bersaing, terutama di masalah pemasaran. Kendalanya apa? Banyak. Contohnya? Digitalisasi. Oh, digitalisasi itu ya Pak ya. Minimnya literasi digitalisasi. Kemudian bagaimana campaign marketing yang benar. Bagaimana kemudian packaging yang benar dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya koperasi, di mana setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini didampingi oleh petugas dari Kementerian Koperasi, PMO, dan BA, Bisnis Analisa, sehingga diharapkan kawan-kawan UMKM ini kemudian memproduksi barang yang memang dibutuhkan pasar, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa hari ini pemerintah hadir dan berupaya mengangkat, atau bahasa kerennya adalah UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Ya, tentunya salah satunya dimulai dari hulunya dulu. Dari hulu, bagaimana tentang penyiapan produksinya. Misalnya ini UMKM tentang makanan, snack dan sebagainya. Kami di provinsi bekerja sama dengan dinas UKM dan koperasi melakukan pendampingan terhadap para wirausaha yang bergerak di UMKM. Pendampingan apa? Misalnya tentang penjamah makanan. Oh, penjamah makanan. Ya, ini kan nanti ujungnya kita ngomong tentang sertifikasi halal. Ya, nanti ujungnya kan kita ngomong tentang higienitas dan laik produk ini untuk dipasarkan. Nah, dimulai dari penjamah. Di situ nanti UMKM diajari, oh ini loh cara menjamah makanan yang benar, oh harus pakai APH, oh ini tidak boleh di bawah suhu sekian, ini tidak boleh disusun begini agar tidak kontaminasi dan sebagainya. Berarti ada prosedur-prosedurnya. Ada prosedurnya. Ini yang selama ini UMKM kita ya memproduksi aja. Ini Mbak Eka diharapkan menjadi bagian dari trigger dan katalis untuk UMKM ini naik kelas. Kita ngomong hulu tadi. Ya, hulu. Ketika kemudian sudah diproduksi, kami juga melakukan pendampingan terhadap bagaimana packaging, pelatihan tentang packaging, pelatihan tentang sumber daya pengelola UMKM itu. Kami bersama dengan Dinas KUKM Provinsi juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oke, berarti pelatihan itu sangat dibutuhkan ya Pak? Sangat dibutuhkan. UMKM. Kalau misalkan pelatihan yang sesuai dengan era digitalisasi ini, apa kira-kira Pak? Pelatihan yang sesuai dengan era digitalisasi ini tentunya pelatihan tentang bagaimana
pemasaran menggunakan digital ini, atau kalau kita sering dengar digital marketing ya. Hari ini Mbak Eka, kita dihadapkan dengan dunia yang tidak bisa lepas dari digital. Bagaimana e-commerce ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, ya. Apalagi era disrupsi pasca Covid membentuk pola konsumsi kita berubah total. Hampir semua sekarang bisa kita selenggarakan di rumah dengan gawai ini kan gitu. Iya kan, tinggal buka e-commerce, tinggal buka penyedia layanan. Semuanya sudah datang ke rumah kita. Apalagi pemasarannya sekarang bisa lewat online juga. Apalagi pemasarannya juga lewat online. Nah, di sini wirausaha UKM kita ini kemudian harus melek digital. Caranya apa? Ya, pemerintah kami menyelenggarakan pelatihan pendampingan. Oke, berarti ada pelatihan pendampingan ke setiap pelaku. Selama ini rutin kita selenggarakan bagi para penyelenggara atau pegiat UKM ataupun UMKM. Jadi kalau di provinsi sebenarnya kita ngomongnya UKM, Mbak. Usaha kecil menengah, karena yang mikro itu ada di tingkat kabupaten kota. Ya, jadi UMKM maupun UKM ini kemudian kita berdayakan dengan pelatihan. Tadi kita sudah sebut masalah digitalisasi. Dengan harapan apa? Dengan harapan para pelaku UMKM kita ini mampu bersaing secara internasional. Ya, Mbak sering nggak buka di aplikasi e-commerce? Kita beli barang dan ketika kita trace, pengirimnya ternyata dari luar negeri. Sorry kita sebut merek aja, dari China misalnya. Ya kan? Sering kan? Nah, sering. Mbak, ini di sana industri rumahan loh. Ini di sana UMKM loh. Tapi karena kemudian pemerintah hadir dan memberikan pendampingan dan pelatihan terhadap digitalisasi ini, sehingga barang itu nyampe ke Kepanjen, barang itu nyampe ke Malang, barang itu nyampe ke daerah-daerah yang bahkan terpelosok di Republik kita. Nah, kita harus hadir di situ. Kita harus bisa semacam itu. Maka UMKM kita ketika mereka punya potensi untuk produksi, setelah itu apa? Ya sudah, kita lakukan pendampingan tentang packaging. Packaging itu. Pak, packaging ini bisa dilakukan, tapi kan harus butuh alat dan sebagainya. Nah, kami sudah mendiskusikan ini dengan Dinas KUKM bahwa pelatihan-pelatihan kita ini akan lebih baik kalau kemudian diikuti dengan distribusi atau pemberian alat pendukungnya. Alat ekonomi produktif namanya biasanya. Atau apa itu tadi, misalnya untuk packaging selain dilatih, packagingnya kemudian kita ikutkan atau kita berikan juga sealer untuk plastik atau alat-alat yang kemudian ini mempermudah mengaplikasikan ilmu yang sudah kita berikan. Sampai kemudian barang ini siap dipasarkan, baru kita ngomong digital marketing. Oh, baru ke digital marketing. Digital marketing, baik Kak. Gitu. Ini luar biasa Tribuners, peran pemerintah dalam mendukung UMKM untuk naik kelas ya. Naik kelas. Persiapan khusus mulai dari pelatihan-pelatihan. Naik kelas, ya. Dilatih mulai dari packaging dan lain sebagainya. Betul. Ya. Nah, tapi kalau misalkan dari sektor UMKM di Jawa Timur ya Pak, sektor mana yang paling potensial agar bisa berkembang di Jawa Timur tuh kira-kira sektor apa? Jawa Timur ini kompleks, Mbak. Ya, sektor UMKM di Jawa Timur ini kompleks. Artinya kompleks apa? Hampir semua potensi itu kita punya. Ya, salah satu contoh ini yang potensinya besar, kita ngomong UMKM di sektor pangan. Loh, Pak, kalau di pangan kenapa? Mbak, Jawa Timur ini lumbung pangan nasional. Iya, lumbung pangan nasional. Buffer stok pangan kita terbesar di Indonesia. Di Indonesia ya, Pak. Maka kita harus jeli membaca, oh ini ada potensi ini ada kemudian peluang. Nah, disinilah UMKM kita pacu untuk kemudian mengidentifikasi bahan baku apa yang paling melimpah di daerahnya masing-masing. Disitulah kemudian kita bisa memotong rantai pasok bahan baku dan sebagainya sehingga lebih murah, ketersediaan bahan baku terjamin, dan kalau di sini melimpah kan berarti ada di daerah-daerah yang memang masih membutuhkan. Nah, ini kan hukum supply, keseimbangan supply sama demand-nya kan nanti akhirnya terpenuhi gitu. Nah, maka itu tadi kami selalu menyampaikan di pelatihan-pelatihan terhadap UMKM itu, yang pertama adalah kita tidak boleh latah.
musim apa misalnya salah satu contoh basreng gitu. Iya, basreng. Tidak semuanya kemudian membuat basreng. Kalau semuanya membuat basreng, yang beli basreng siapa? Iya, Satu. FOMO gitu ya Pak ya. Ya, FOMO. FOMO. Kemudian kalau semuanya memproduksi satu produk ini, artinya kemudian terjadi kelangkaan bahan baku. Oke. Bahan baku susah. Dengan bahan baku langka ya berlaku lagi hukum supply demand-nya jadi mahal. Dengan mahal harga jualnya pun jadi nggak terkontrol. Akhirnya ya harus ada yang mati UMKM-nya karena tidak semuanya laku, tidak semuanya bisa terserap. Oke. Tapi kalau kemudian masing-masing UMKM kita ini menggali, ini memang sedang kita arahkan, Pak. Beberapa kali kami mengadakan pelatihan untuk menyiapkan wirausaha baru. Wirausaha baru ini yang kemudian kita bekali bagaimana sih cara memulai berusaha. Dengan ini yang kita bangun mindset. Rata-rata ketika kita ajak berusaha, manusia, orang-orang ini pasti nanyanya, Pak, kendalanya modal. Nanti dulu. Oh, Nanti dulu. Ini urusan Pak Prabowo ini sekarang modal semuanya ada ini. Ada ya, Pak? Gampang ini, ya kan? Koperasi Desa Merah Putih, kemudian Danantara dengan Bank Himbaranya membuka. Kalau kita ikuti statement-statement Menteri Keuangan kan, ayo ini duit ini ada nih kan gitu. Tinggal kita bisa nyerap atau tidak. Nah, maka sebelum ngomong tentang modal, ini kita menggali potensinya dulu. Oke. Menyiapkan sumber daya manusianya, kemudian menggali potensi bahan bakunya. Dari situlah kemudian akan terbentuk produksi. Dengan produksi dari para UMKM ini diharapkan, Mbak, di setiap daerah itu nanti akan muncul yang disebut dengan industri. Industri itu tadi ya Pak ya. Ya, bagaimana agar industri ini terkontrol? Bagaimana agar industri ini bisa menguntungkan semua pihak? Tidak hanya yang kaya semakin kaya, tidak hanya kemudian yang punya modal semakin besar. Maka instrumen yang digunakan oleh Presiden Prabowo dengan koperasi. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Itu tadi ya Pak ya. UMKM nanti menginduk di koperasi nanti bertugas sebagai etalase, sebagai kurator, sebagai pendamping dengan inkubator bisnis yang disiapkan di koperasi itu. Baru kemudian termasuk koperasi membantu memasarkan. Oke. Lalu bagaimana Pak dengan kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM di Jawa Timur itu sendiri? Kemudahan perizinan ya, kemudahan perizinan ya. Ini kembali salah satu cara kemudian untuk memudahkan proses perizinan. Ini kita dan hampir semua sekarang sudah menggunakan OSS. Online prosesnya. Diharapkan dengan OSS ini semuanya bisa cepat, satu atap dan tidak bertele-tele dan tidak mengharuskan si pelaku pengurus perizinan ini jauh-jauh datang ke kantor hanya untuk ngurusi berkas dan sebagainya. Memang kendalanya ya sistem ya, kita masih mengembangkan sistem. Seringkali saya dapat laporan dari para pelaku UMKM yang ngurus melalui OSS ini, sistemnya lagi down, sistemnya lagi error, sistem lagi tidak bisa diakses dan sebagainya ya. Ini yang sedang kita perbaiki. Tapi bahwa semangat kita di bidang perizinan ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur mempermudah dengan OSS, dengan kemudian jemput bola. Apa jemput bolanya, Mbak? Dinas melakukan pendampingan. Di pelatihan-pelatihan itu, di pelatihan-pelatihan diselenggarakan, salah satunya dinas melakukan kegiatan pendampingan pengurusan NIB misalnya. Oh iya. Ya, NIB ini gratis, NIB ini mudah bagi yang tahu, tapi bagi sebagian banyak pelaku UMKM ini kan ribet gitu. Ini kan harus klik sana klik sini, harus upload sana upload sini. Nah, salah satu bentuk jemput bola pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan di tingkat kabupaten kota, dengan menghadirkan wirausaha baru, pelaku UMKM ini yang kemudian di situ kita juga mendampingi proses pengurusan izinnya. Oke. Ya, mulai dari NIB, kemudian sertifikasi halal, BPOM, sampai standarisasi dan sebagainya.
Tapi banyak pelaku UMKM itu mengeluhkan bahwasanya untuk mengurus perizinan tuh banyak berbelit, Pak. Tidak terintegrasi pada satu pintu. Itu gimana, Pak? Betul, ya ini yang sedang kita sempurnakan, Pak. Ini yang sedang kita sempurnakan agar kemudian kita mendapatkan pola yang pas. Sebenarnya dengan sistem OSS ini semua sudah terintegrasi. Nah, lagi-lagi kan kita butuh peningkatan kapasitas dari mesin digital ini. Jadi agar kemudian dia bisa mengakomodir kecepatan pertumbuhan wirausaha baru. Mengakomodir banyaknya UMKM yang ada di Jawa Timur, dan ini memang tidak mudah. Bahwa sudah ada upaya baik, ada goodwill, ada kehendak baik, ini yang harus kita apresiasi. Pemerintah sudah menyiapkan proses perizinan ini, tapi memang kadang-kadang masih ada kendala seperti yang saya sampaikan. Pak, saya sudah 2 hari ini ngeklik kok server down, kok server error dan sebagainya. Ya ini kendala maintenance dan namanya mesin ya kita lagi nih. Cuma ada juga yang kemudian ngeluh tapi nggak tahu, nggak ngerti gitu. Ketika kita tanya, Ibu sudah ngurus NIB? Belum Pak, karena prosesnya ribet dan sebagainya. Oh iya, itu dari pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang kami temui ketika kita melakukan pelatihan. Akhirnya setelah kita pahamkan, Bu, Pak, ngurusi NIB itu mudah dan gratis. Oke. Jenengan tinggal Jadi buka. Tidak berbayar ya, Pak? Tidak berbayar dong, gratis itu. Jenengan tinggal klik ini itu. Pun kalau nggak bisa, kita dampingi. Jadi pakai aplikasi? Pakai aplikasi, kan itu ada aplikasinya itu. Berarti kalau orang yang belum tahu aplikasinya bisa didampingi? Didampingi. Kita selama ini melakukan pendampingan itu sehingga setelah kita lakukan, nah ya seperti biasanya, walah tiba ingin itu, gitu. Walah tiba ingin itu. Nah, cuma kan memang butuh ini, Mbak. Yang kadang-kadang kita agak susah di era digital ini, misalnya butuh foto bersama KTP. Ini kan tidak semua orang mudah melakukan itu ya, termasuk misalnya ngapunten ya yang sudah sepuh dan sebagainya, yang tidak aware ke gadget seperti Gen Z dan sebagainya ya. Ini kan kadang-kadang agak susah. Kemudian dibutuhkan resolusi yang tinggi lah. Ini kan sak perkoroan. Resolusi ini apa? Bagaimana mempertahankan resolusi ketika ada proses transfer data yang ini harus dikompres dan sebagainya. Sebenarnya gitu-gitu aja, teknis itu aja. Padahal prosesnya gampang. Itu. Jadi setelah kita dampingi rata-rata itu, walah tiba ingin itu, gitu. Tiba gampang. Tiba gampang. Itu di proses perizinan, Mbak. Jadi kami di Provinsi Jawa Timur mempermudah semua proses ini dengan digitalisasi dan pelayanan satu atap dengan harapan karena kita punya teritori yang luas, demografi yang sedemikian rupa ini sehingga tidak menghambat UMKM untuk dapat perizinan, beroperasi, dan bisa naik kelas. Oke, berarti Tribuners dalam hal mengurus perizinan seperti BPOM dan lain-lain, SNI itu mudah ya Pak ya menggunakan aplikasi. Kalau misalkan tidak paham gitu bagi generasi milenial ke atas gitu ya Pak, ya itu bisa didampingi. Bisa didampingi. Ya memang Mbak tidak mudah ya, karena jumlah banyak kita punya keterbatasan. Tapi saya yakin keterbatasan ini tidak boleh jadi hambatan. Tidak boleh jadi hambatan. Ya? Kita lakukan semaksimal mungkin, kita lakukan sebaik mungkin, dan kita terus berjalan. Tidak boleh kemudian karena ada hambatan kita nggak jalan, itu nggak benar. Sama Pak Prabowo nggak boleh nih. Harus tancap gas, kita selesaikan semua permasalahan di bawah, ya itu tadi. Tanpa menunda-nunda, apa yang bisa kita kerjakan, kendala kita pikir sambil jalan nanti. Gitu. Oke, Pak, kalau misalnya kita berbicara tentang peraturan daerah nih atau yang mengatur tentang UMKM dinilai masih relevan dengan kondisi saat ini kah? Ya, perda kita kalau tidak salah kita masih baru ya, perda UMKM kita itu kalau nggak salah perda 1 nomor 2, perda nomor 1 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Itu masih sangat relevan dengan kondisi hari ini karena di situ memang kita mengatur bagaimana kemudian skema terhadap perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Perda nomor 1 tahun 2024. Tinggal implementasi juklak, juknis dan turunan dari perda ini yang perlu kemudian dikuatkan dan dimudahkan lagi. Biasanya kan dari perda kan kita turun ke Perbub ya. Nah, di Perbub atau kemudian nanti juklak, juknis di dinas pengampu kegiatan ini itu yang harus dipermudah dan detail gitu.
Kita ini selalu bermasalah dengan juklak juknis kita yang masih sangat normatif gitu. Padahal kalau kita ngomong juklak juknis, kalau kemudian kita ngomong SOP, ini kan harusnya sedetail mungkin, sesederhana mungkin, semudah mungkin. Saya masih ingat Pak Prabowo pernah menyampaikan kita itu tidak boleh takut dengan istilah, karena kadang-kadang kita ini dihantui istilah. Iya. Terus mau tanya gengsi, masalahnya gitu ya kan. Iya. Ada OSS RBA kan gitu. Ada kemudian UMKM, ada KUKM. Ini kan istilah semua Mbak, singkatan semuanya kadang-kadang kita bingung. Janjane iki opo gitu. Padahal kalau kita jelaskan, oh one single submission itu seperti ini. Ini loh Pak Saman ini cek karek ngeklik semuanya, satu kali klik selesai semuanya jadi. Iya. Oh, nah yang istilah-istilah ini yang harus kita sederhanakan. Tugas kita, pengambil kebijakan ini, pemerintah ini, tugasnya adalah menyederhanakan. Saya masih ingat benar pesannya Pak Prabowo, harus sederhana. Jangan menakut-nakuti rakyat dengan istilah. Kan kita banyak ini, punya nomenklatur jabatan ini yang ATR, BPN, apa dan sebagainya kan panjang-panjang inilah. Itu yang harus kemudian kita pikirkan bersama untuk diperringkas dan disederhanakan. Rakyat kasih yang sederhana, masyarakat kasih yang ringkas-ringkas saja. Jangan dipaksa mereka berpikir. Itu tugas tenaga ahli yang ada di dinas itu. Kita bayar mereka untuk menyederhanakan itu. Tapi ada gak Pak hambatan yang masih dirasakan dalam implementasi peraturan daerah terkait UMKM ini? Kalau ngomong hambatan banyak Pak. Kalau ngomong hambatan banyak ya. Tapi sekali lagi saya pengen menegaskan, hambatan ini tidak boleh membuat kita tidak bergerak. Sudah, itu kuncinya itu dulu. Hambatan kita masih banyak, salah satunya ya tentunya keterbatasan sumber daya kita, baik itu manusia maupun resources, anggaran maupun manusianya ya. Jawa Timur dengan teritori yang kita sama-sama tahu ada 38 kabupaten kota, dengan penduduk sekian banyak, dengan UMKM sekian banyak dan seperti yang tadi saya sampaikan Mbak. Akhirnya kemudian kita semampu mungkin menyelenggarakan pelatihan peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia UMKM atau wirausaha baru. Ini kan tidak bisa masif. Paling tidak kita dalam setahun per kabupaten bisa menyelenggarakan 3 titik. 3 titik misalnya ini ya, kalau kita hitung 3 titik dengan kapasitas per titiknya 100 sampai 150 orang. Ini kan baru 300 orang yang dilatih. Padahal satu Kabupaten Malang ini ada berapa ribu UMKM yang harus kita latih. Satu. Kedua, yang masalah membangun mindset dan kesadaran kolektif para pelaku usaha bahwa digitalisasi ini tidak mahal. Seringkali teman-teman UMKM ini kita ajak untuk maju dan masuk ke digitalisasi ini pasti terhambat, nggak mau mahal, saya selama ini seperti ini juga laku, gitu. Tapi kan nggak naik kelas, laku tapi kan nggak naik kelas. Salah satu cara naik kelas adalah ya itu tadi dengan digitalisasi. Yang sebenarnya dengan digitalisasi itu ya memang kita spend biaya di depan, tapi kan hemat di belakang. Kita bisa lebih akurat, kita lebih presisi, hemat waktu, hemat tenaga. Itu salah beberapa kendalanya itu, termasuk masalah sosialisasi, Pak. Oke. Jadi sosialisasi itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Ada perda ini. Ada perbubnya, ada aturan-aturan juklak juknis turunannya. Masalahnya, apakah semua pelaku UMKM tahu? Iya kan? Iya. Apakah semua pelaku UMKM kemudian nyampe? Oh ternyata sekarang di Jawa Timur itu pengurusan lebih mudah karena sudah pakai OSS. Tinggal upload, klik selesai. Selesai deh Pak ya. Loh, ternyata bikin NIB itu gratis. Banyak loh yang nggak tahu. Oh belum banyak yang nggak tahu. Ya, berarti kan masalah sosialisasi. Itu di daerah-daerah atau gimana? Di daerah-daerah, di daerah-daerah. Maka ya memang ini kita sedang memikirkan bagaimana kita punya dukungan anggaran dan dukungan sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi perda, sosialisasi aturan-aturan ini agar semua pelaku usaha ini tahu. Ini masalah tahu, ngerti sehingga mudah. Ya tadi saya sampaikan, walah tiba ini tok itu ternyata masalah ya nggak tahu, awalnya nggak tahu. Iya. Gitu Mbak Eka. Oke, nah Pak kalau misalkan produk pelaku UMKM tembus ke mancanegara itu kan ada kebanggaan tersendiri ya, ada kebanggaan tersendiri. Pasar global. Ya. Nah,
Kalau kebalikannya nih Pak, bagaimana pemerintah melindungi produk pelaku UMKM ini dari barang impor seperti ini? Ya, kita ngomong pasar bebas, Ya. di mana sekarang sudah nggak ada borderline dengan e-commerce. Semua bisa menjangkau, semua bisa memilih. Ya, ya. Jadi pembeli dikasih banyak pilihan. Pasti pembeli nyari yang bagus, yang murah. Ya, yang bagus. Iya yang kan? murah. Bahkan kadang-kadang bagus dan murah ini ngalano tonggone dewe gitu. Kok gak tuku dek tonggone dewe, gak iya ono sing bagus dan murah lah. Kadang-kadang kan gitu. Ya ini haknya konsumen ya. Begini Mbak Eka, kalau saya pemerintah pasti punya aturan dan mekanisme untuk membatasi itu dengan perda-perda. Makanya Perda 1 2024 ini adalah tentang perlindungan. Jadi salah satunya itu tadi melindungi bagaimana UMKM ini bisa tetap eksis. Namun begini, kalau saya ya kok senengan kemudian ya memacu para pelaku UMKM ini, koperasi dan UMKM ini untuk bisa naik kelas dan bersaing. Karena ini keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, Mbak. Nanti semakin maju, semakin berkembang, ya semakin nggak ada batasan, iya kan? Dan kita nggak bisa, itu tadi saya sampaikan, kadang-kadang Mbak, kita lebih memilih bagus dan murah dibandingkan dengan tonggone dewe tadi itu. Kok nggak tunggu di tonggone dewe sih? Iya, karena di sana lebih bagus dan murah. Lebih bagus dan murah. Ya, maka saya lebih ingin kemudian menjadikan tantangan ini menjadi peluang. Peluang bagi kita untuk bersaing. Baiklah, bangsa kita ini bangsa yang besar. Iya. Kalau ngomong kreativitas, kita sudah membuktikan berkali-kali, iya kan? Kalau mau viralisasi, nggak ada yang bisa ngelawan netizen Indonesia ini, iya kan? Udah kita adu dengan netizen dunia, nggak ada yang bisa ngelawan kreativitas dan viralisasi orang Indonesia. Kalau viral-viralan di Twitter, di X itu ya, atau di mana udah jagonya gitu. Nah, tinggal kemudian potensi ini yang kita jadikan sebagai kekuatan untuk bersaing. Sehingga yang tadi disampaikan Mbak Eka, gimana nih dengan pasar bebas? Bagaimana tantangan seperti ini? Harus kita jawab dengan ini peluang. Peluang ya. Maka kita harus naik kelas. Naik kelas. Dan Mbak, kita berada di negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam sedemikian rupa. Ini yang jadi peluang bagi kita. Diversifikasi produk UMKM untuk menembus dunia. Jadi saya ingin lebih kepada membangun kompetitif, jiwa kompetitif dan ya naik kelasnya UMKM ini untuk menjawab ini pasar bebas ini bagaimana? Ya sudah, ayo kita tarung aja. Maka membangun kesadaran kolektif, produksinya harus sesuai dengan standarisasi, menggunakan digitalisasi di setiap proses dari hulu sampai hilir, pemerintah hadir, sudah. Oke, tadi kan pemerintah tuh benar-benar mendukung UMKM untuk naik kelas ya Pak. Nah, bagaimana kalau UMKM yang mati suri gitu Pak, atau menjelang bangkrut gitu Kak? Ya, jadi termasuk itu yang menjadi bidang dampingan kita. Baik Kak, salah satu jawaban itu adalah Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Pak Husni, kok dididik koperasi Mbak? Jadi begini. Di koperasi inilah kita bisa secara kolektif membangun kekuatan ekonomi. Itu yang harus kita pahami dulu. Kenapa sih kok ada UMKM yang bangkrut? Kenapa ada UMKM yang wis megah-megah begini? Karena apa? Karena lawannya adalah pemilik modal. Satu, karena apa? Karena dia tidak bisa memproduksi dengan baik, tidak punya izin sehingga punya keterbatasan market. Karena kemudian tidak punya alat, tools untuk memasarkan. Iya Pak. Koperasi inilah jawabannya. Di koperasi inilah diharapkan para wirausaha baru, pelaku UMKM ini punya tempat untuk naruh barang, etalase, punya tempat untuk memasarkan barang, ada tim pemasarannya, punya tempat untuk melakukan R&D, Research and Development di inkubator bisnis yang disiapkan oleh Koperasi Desa Merah Putih itu. Desa Merah Putih itu ya Pak Ya. ya. Nah Pak, lalu seberapa mudah sih pelaku UMKM dalam mengakses program pembiayaan dari pemerintah seperti KUR, bantuan modal dan hibah?
Selain Ya. itu bagaimana efektivitas Bank Jatim Pak dalam membantu pengembangan UMKM ini? Ya, selama ini kami di Jawa Timur, Bank Jatim sebagai bank daerah ya, dan juga ada Bank UMKM Jawa Timur itu yang bagian dari Bank Jatim juga mendukung dan menyalurkan pembiayaan untuk mendukung UMKM ini agar bisa lebih bergairah dan bisa naik kelas. Ada beberapa program misalnya seperti dagulir, kemudian pinjaman-pinjaman UMKM dengan bunga rendah dan sebagainya. Dan di pemerintahan Presiden Prabowo ini ada peluang yang sangat menarik, Mbak, terkait dengan permodalan. Kalau dulu kita punya keterbatasan dengan menjadikan Bank Jatim hanya satu-satunya instrumen misalnya, hari ini Presiden melalui Danantara dengan bank himbarannya ini membuka keran sebesar-besarnya untuk pemberdayaan UMKM, kredit, kur, kemudian pengajuan hibah melalui skema CSR dan sebagainya. Ini beberapa kali saya mendampingi konstituen dan alhamdulillah. Maka tadi saya sampaikan sekarang semuanya mudah, tinggal kita mau atau tidak. Itu tinggal kita siap atau tidak. Itu Pak Prabowo ini luar biasa, hulu sampai hilir dipikirkan, disiapkan. Tinggal kita mau download program ini, tinggal kita mau siap nggak untuk naik kelas, itu aja. Oke Pak. Ini terakhir ya Pak ya. Bagaimana Bapak menilai efektivitas program pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM selama ini? Ya, saya termasuk menjadi bagian dari proses pendampingan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas. Kami sebagai dihadirkan sebagai pemateri biasanya bekerja sama dengan dinas ini. Efektifnya sangat luar biasa, sangat efektif, ya, sangat sangat membantu. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, harapan kami pelatihan ini didampingi dengan hardware untuk mendukung soft skill yang sudah kita ajarkan. Ya. Ilmu yang sudah kita aplikasikan, kita sampaikan, kita ajarkan ini biar bisa teraplikasi, maka kita selalu menyampaikan kepada dinas agar kemudian didampingi dengan alatnya, alat ekonomi produktif biasanya namanya. Misalnya gini, kita ngelatih pelaku UMKM untuk membuat snack gitu. Nah, ini akan lebih berguna dan menarik kalau kemudian setelah pelatihan atau di pelatihan itu juga ada alat ekonomi produktif pendamping. Ada mixer, ya ada alat cetaknya, ada apa dan sebagainya, sehingga bisa langsung teraplikasi. Oke, berarti modal semua sudah tersedia oleh pemerintah ya Pak ya, alat-alatnya juga sudah tersedia seperti itu. Jadi kegiatan pelatihan ini sangat efektif dan luar biasa, dampak serta animunya tinggal diperluas dan diperbanyak lagi. Oke. Cakupannya diperluas, kuantitinya diperbanyak lagi. Oke, terima kasih Pak Husni Mubarak. Makasih Mbak Eka. 30 menit lebih. Lebih kita ya, lebih ya, karena di rumah mengenai UMKM dan industri kecil. Ya. Sebagai penggerak sektor ekonomi daerah. Betul. Terima kasih Pak Husni. Baik, terima kasih. Ya. Ya. Baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Eka pamit undur diri dan sampai jumpa.